Mahasiswa FISIP Universitas Negeri Riau berunjuk rasa di halaman gedung Rektorat Unri Jumat 5 November. Mereka menuntut pertanggungjawaban dekan FISIP Unri atas dugaan pelecehan seksual pada seorang mahasiswi. Kasus ini diduga terjadi pada 27 Oktober lalu dan diungkap korban lalu menyebar di media sosial. Korban yang sedang berkonsultasi skripsi pada terlapor mengaku trauma atas kejadian yang dialami. Saya langsung meninggalkan kampus dengan keadaan yang sangat gemetar. Saya merasa ketakutan dan merasa sangat dilecehkan oleh Bapak Syafriharto. Saya mengalami trauma yang sangat berat akan perlakuan yang tidak pantas yang dilakukan oleh Pak Syafriharto kepada saya. Diana Fitri ya, angkatan 2017. Sebenarnya ya sangat disayangkan ya, di era sekarang masih banyak terjadinya pelecehan seksual. Sedangkan di Indonesia kan bisa dibilang agama Islam itu yang paling banyak lah, yang paling dominan. Tapi bisa terjadi pelecehan seksual itu sangat disayangkan. Dan paling ini sama pemerintahannya lah yang tidak yang tidak mempedulikan hal-hal yang seperti itu. Saya rasa mengenai kasus pelecehan seksual ini sedang marak-maraknya yang terjadi di Indonesia, bahkan tidak sedikit pula yang terjadi di Aceh seperti itu. Maka aku rasa kenapa sih bisa adanya isu-isu kekerasan seksual ini atau marak-maraknya terjadi ini? Aku rasa karena lemahnya hukum di Indonesia mengenai pelecehan dan kekerasan seksual. Yang pertama, tentang kasus-kasus yang marak terjadi di Indonesia saat ini, yaitu terhadap kampus yang berhubungan dengan pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu sebenarnya bukan yang terjadi di kampus saja, tapi hampir seluruh di tempat masyarakat. Tetapi kalau khusus untuk kampus atau universitas, yang pertama saya tidak tidak mendukung hal yang terjadi di kampus. Setelah itu yang kedua, dalam hal membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan masalah seksual yang terjadi pelecehan seksual di kampus, ini harus ada yang pertama kebijakan dari rektorat, yang itu harus mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenristek, yaitu berhubungan dengan Permen 30, Permendikbud 30, yaitu dia telah mengatur terhadap hal-hal yang berhubungan tentang pelecehan seksual. Itu harus kita dukung dan kita perkuat kembali. Artinya di kampus sebenarnya sekarang sudah disuruh bentuk tim khusus dalam hal untuk mencari bukti fakta terhadap yang terjadi terhadap mahasiswi utamanya tentang pelecehan seksual. Nah, di Permendikbud itu disebutkan kalau kampus swasta baik di Aceh ataupun luar Aceh itu dibentuk tim di bawah LL Dikti. Kalau kita di sini LL Dikti 13. Berarti mereka yang membentuk tim khusus untuk meninjau ke kampus-kampus untuk melihat bagaimana gravitasi misalnya terjadi pelecehan seksualitas. Nah, kampus Muslim sendiri untuk saya ini yang informasi yang saya terima terhadap dosen ataupun sesama mahasiswa ataupun siapapun yang terjadi di kampus tentang pelecehan seksual itu belum pernah terjadi. Ya alhamdulillah belum pernah terjadi. Yang mudah-mudahan ke depan juga itu tidak pernah terjadi. Nah, giat kami di kampus ini dalam hal ini setiap di rapat, setiap ada pertemuan antara pihak pimpinan itu selalu memberikan informasi-informasi ataupun menyinggung yang berhubungan tentang ada nggak dosen yang melanggar etika dosen, karena dosen ini ada etika juga yang melanggar etika dosen terhadap mahasiswi ataupun mahasiswa. Kalau ada itu boleh dilaporkan dan kami langsung membuat pelacakan terhadap apa yang terjadi terhadap mahasiswa tersebut.
Berarti sampai sejauh ini belum ada Pak ya, belum ada laporan bahwa ada pelecehan seksual antara dosen. Sampai sejauh ini belum ada. Belum ada ya. Kalau di Muslim belum ada. Mungkin karena kalau dari segi dosennya ya, mereka yang kurang cukup dengan apa yang mereka punya. Maksudnya kayak gini, kalau misalnya dosen itu sudah punya istri, dia tidak bisa mensyukuri apa yang dia punya, tidak mensyukuri apa yang udah Allah kasih. Jadi dia apa ya, nggak bisa melihat wanita-wanita yang cantik. Kalau dari mahasiswa sendiri seperti apa? Kalau dari mahasiswa sendiri mungkin apa ya, dari perempuannya mungkin ada sebagian karena kebutuhan uang, jadi dia mau menerima hal-hal seperti itu. Dan banyak terjadinya mahasiswa-mahasiswa yang mau melakukan hal seperti itu karena minimnya uang jajan. Kalau misalnya menurut aku sih, tapi selama ini aku belum pernah langsung melihat ada korban ya. Mungkin ada yang memang ada, tapi tidak ada yang berani speak up seperti itu. Aku rasa itu bisa terjadi karena kurangnya iman ya. Karena aku juga pernah mendengar, tapi nggak pernah melihat langsung. Pernah mendengar bahwa ada sih di kampus yang Di kampus kita? Iya, di kampus kita tuh pernah menjadi korban. Tapi tidak ada yang speak up siapa itu sih, nggak ada. Jadi aku rasa itu bisa terjadi karena kurangnya iman dari pelaku seperti itu. Dan juga kenapa bisa terjadi kurangnya komunikasi si korban ini terhadap pihak yang berwajib atau tidak berani melaporkan seperti itu. Kalau saya pribadi ya lebih ke cari tahu dulu pelecehan seksual itu terjadinya antara kemauan sama-sama mau atau memang dari dosennya sendiri. Atau maksudnya dari dosen sendiri yang cuman dari dosennya, dari si korbannya enggak mau. Karena kan ada yang pelecehan seksual itu terjadi sama-sama mau. Kalau misalnya nggak mau ya mungkin mau speak up, mau bantu. Jadi kalau misalnya Kak Diana sendiri jadi korban, akan berani speak up? Berani. Nggak akan takut menjadi korban lagi? Karena kalau nggak speak up ya sampai kapanpun akan terjadi lagi. Tapi kalau kita speak up pasti biarpun itu terjadi lagi tapi pasti akan ada yang membantu. Nah, kalau misalnya nih, aku sendiri yang menjadi korban pelecehan seksual, aku yang paling utama aku lakukan yaitu speak up atau langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti itu. Agar apa? Agar bisa diadvokasi kembali atau ditindaklanjuti kembali kepada korban, kepada pelaku seperti itu. Saran aku nih, permintaan aku ya, lebih ke permintaan aku untuk mahasiswi khususnya itu, jika memang ada terjadi pelecehan seksual atau kekerasan seksual, harus berani speak up seperti itu. Jadi kayak kita berani speak up dan harus meyakini bahwa ada satu orang atau ada satu tempat yang memang menjadi wadah kita untuk berani mengatakan itu semua dan menjaga nama baik kita, menjaga identitas kita. Nah, jadi memang langkah pertama itu adalah speak up, kawan-kawan. Menurut aku nih ada banyak hal atau banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi terjadinya pelecehan seksual, khususnya untuk wanita. Karena memang kita lihat di sini adalah wanita yang menjadi korban pelecehan seksual. Walaupun sebenarnya ada juga sih laki yang menjadi korbannya, tapi mayoritas terjadinya pada perempuan. Maka untuk mengatasi hal ini, kita sebagai perempuan harus membekali diri mengenai pendidikan seksual dan juga harus berani bersikap tegas seperti itu. Ya seperti itu dulu sih. Kami belum melakukan investigasi, artinya tidak ada pelaporan apapun dari mahasiswi ataupun dari pihak prodi, itu belum ada pelaporan kepada. Karena kan gini nih, kalau dari PEMA kita sebelumnya ketika sudah mendengar isu bahwa ada nih kasus pelecehan terhadap mahasiswi ini. Jadi kita coba mencari tahu, tapi ya korbannya tidak memberitahu gitu. Bukan korbannya, bahkan teman korban juga yang menceritakan ini langsung ke saya bukan korbannya, tetapi temannya. Dan temannya ini juga tidak mengatakan si A misalnya. Jadi ini menjadi kesulitan sendiri sih bagi PEMA untuk mengadvokasi. Cuman kita nih udah pernah langsung mengajak kolaborasi, udah pernah langsung ngobrol bersama psikolog untuk mengatasi hal seperti ini.
Jadi memang kita di tema ini ada mensos advokasi. Jadi memang jika memang ada mahasiswa yang mendapat perbuatan atau perilaku tidak enak, termasuk pelecehan seksual dari dosen kah, dari teman-teman mahasiswa kah, itu silakan dilaporkan. Untuk kami juga menjaga kok identitasnya dan segera mengadvokasi. Itu yang seperti yang saya utarakan tadi, kita kepada seluruh Kaprodi dan wakil dekan bidang kemahasiswaan di tingkat fakultas itu selalu kita menyuruh kepada pihak-pihak yang ada di prodi supaya mengimbau kepada mahasiswa yang merasa ada dosen-dosen ataupun staf ataupun siapapun yang lingkup kampus Universitas Muslim yang berbaur yang tidak bagus, artinya terhadap pelecehan seksual, itu secepatnya memberikan laporan kepada prodi paling tidak, supaya itu bisa menjadi alat ataupun bahan untuk kita mencegah terjadinya sesuatu di kampus Al-Muslim. Itu selalu artinya di setiap rapat dan lain itu selalu kami memberikan informasi-informasi, dan bukan masalah pelecehan seksual aja, tetapi masalah lain yang terjadi, misalnya mahasiswa dalam hal bimbingan terlambat, selesainya telat dan lain-lain, itu juga kami prioritaskan. Kenapa itu? Kalau memang perlu dosennya diganti. Artinya kita tidak ada keinginan untuk memperlambat mahasiswa. Apalagi hal-hal seperti ini pasti itu kita cegah. Tapi dalam Permendikbud 30 itu dijelaskan bahwa kampus swasta yang belum siap untuk membuat badan terhadap pencegahan itu, mereka dibuat oleh LL2 Dikti 13 kalau aja. Artinya ada tim khusus dari LL2 Dikti itu yang terjun ke lapangan kalau ada terjadi sesuatu ataupun pencegahan yang ingin disampaikan. Tapi untuk saya ini karena baru 2 bulan yang lalu kalau nggak salah saya Permendikbud ini dikeluarkan, mungkin lagi masa pembentukan tim untuk saya ini. Untuk pelakunya ya, semoga apa yang kamu dapatkan sekarang harus kamu syukuri. Jangan melakukan hal-hal yang tidak diizinkan, yang dilarang dalam agama, apalagi kita dominan agama Islam, jadi sebaiknya untuk lebih sadar diri lah. Nah, pesan untuk korbannya mungkin dari lebih ke menjaga diri, berpakaian lebih sopan lagi, lebih tertutup lagi, supaya korban si pelaku tidak berani melecehkan. Nah, kalau dari aku sendiri sih untuk korbannya ya, pertama itu yang korbannya ini mahasiswi khususnya, ayo berani speak up. Ayo cari teman kamu untuk kamu ceritakan ini, walaupun nantinya bukan kamu yang ceritakan ke teman-teman PEMA, bukan kamu yang menceritakan langsung kepada Menteri Sosial Advokasi. Teman kamu nggak apa-apa, tapi harus menceritakan sejujur-jujurnya, dan identitas kamu itu akan kita jaga baik-baik seperti itu. Dan untuk para pelaku, taubat lah gitu ya. Taubat, lebih ke bersyukur sih apa yang sudah dipunya selama ini. Jangan kayak misalnya dosen main ke mahasiswa, jangan lagi, apa yang udah didapat di rumah selama ini udah cukup. Dan untuk kita semua harus lebih memperkuat iman kita, mendalami lagi mengenai pendidikan seksual seperti itu. Dan mudah-mudahan dari suara Al-Muslim ini saya berharap juga ini menjadi memberikan informasi ataupun mencegah hal-hal seperti ini dari suara Al-Muslim juga cukup berperan, bukan dari rektorat aja, dari setiap ormawa itu juga sangat berperan. Artinya mungkin mereka tidak berani mengungkapkan itu kepada rektorat, tapi mungkin kepada ormawa ataupun pres suara Al-Muslim ini mereka berani mengungkapkan itu, memberikan laporan secepatnya kepada kami supaya apa yang bisa kita ambil ya. Oke, terima kasih. Oke, sama ya.